Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal ikhwah, bapak ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita di pagi hari ini bisa bermajlis ilmu, bermajlis ta'lim. Mudah-mudahan hari ini hari yang berkah bagi kita semua, semakin sukses, semakin bertakwa, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas bersama-sama terkait dengan fikih, khususnya adalah tentang puasa, dan lebih khusus lagi adalah puasa Ramadan. Karena kan sebutnya puasa wajib itu bukan hanya Ramadan. Coba puasa wajib itu apa saja? Puasa Ramadan, terus apa lagi? Apa? Puasa qadha, puasa kafarah. Betul tidak? Kafarah kan kalau orang bersumpah misalkan nggak mau melaksanakan sumpahnya kan wajib puasa 3 hari. Atau zihar. Ada juga puasa nazar. Dia bernazar ingin puasa. Berarti kan kalau seandainya nggak berpuasa berdosa. Nah, ya ikhwanikumullah, tentu yang dimaksud oleh kita adalah puasa Ramadan. Apa itu saum? Kalau bahasa kita puasa. Monggo mau menyebutkan saum, siam atau puasa. Kadang-kadang kan kita menyebutnya siam juga gitu. Lagi siam, nggak apa-apa mau saum. Hanya saja kalau seandainya kita menggunakan istilah-istilah siam atau saum, maka itu mungkin lebih baik karena itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saum itu ada tarifnya ya, ada definisinya. Yang pertama menurut bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia etimologi ya. Bukan Bu Eti Bupati ya, etimologi. Itu namanya lughatan ya, menurut bahasa. Menurut bahasa, puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Sudah cukup menahan diri aja. Maka siapa saja yang menahan diri, terserah dari apa dia menahan dirinya, dia sedang puasa. Tapi menurut bahasa. Dulu Maryam pernah juga puasa. Inni nazartu laka sauman falan ukallimal yauma insiyah. Sauman, kalimatnya sauman, saum. Tetapi apakah yang dimaksud saumnya Maryam itu adalah sebagaimana saumnya yang kita kerjakan? Bukan. Tapi Maryam ketika itu dia puasa dari berbicara dengan manusia, mingkem. Jadi enggak ngomong, berarti dia menahan diri dari bicara seperti itu. Ada istilah kuda saum, kuda tidak saum. Kok kuda bisa saum gitu? Kuda puasa, kuda tidak puasa. Yang dimaksud kuda puasa itu adalah kuda yang dia menahan diri dari berlari. Nggak mau jalan, diam aja gitu. Duduk aja gitu, berdiri aja gitu. Nah, sedangkan kuda yang tidak puasa itu dia nggak bisa diam. Pengennya jalan-jalan aja gitu. Pengennya lari aja gitu. Nah, itu ada istilah seperti itu. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut syara'an, menurut syariat, dan inilah yang dituntut.
yaitu puasa menurut syariat. Kalau dalam bahasa Indonesianya terminologi, al-imsaku an jami'il mufattirati, menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar. Terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari ya, itu sarapan namanya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Biniyati makhsusatin, dengan niat khusus. Jadi puasa itu menahan diri dari makan, minum, senggama dan pembatal-pembatal yang lain dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pakai niat. Niatnya apa? Niatnya ibadah. Kan mungkin ada orang yang seharian dia nggak makan, nggak minum, tapi niatnya biar turun berat badan. Niatnya adalah untuk diet. Kan nggak apa-apa. Tapi kan bukan ibadah, nggak berpahala, hanya mubah saja, terserah dia gitu. Nah, yang dimaksud di sini adalah niatnya adalah ibadah. Nah, kalau seandainya puasa Ramadan, berarti niatnya adalah puasa Ramadan ya. Jami'an nahar, seluruh siangnya. Perintahnya mana? Perintahnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti sebelum umat ini juga ada syariat puasa. Walaupun mungkin bentuknya bisa berbeda, bulannya bisa berbeda, jumlah harinya bisa berbeda. Yang jelas sebelum umat Muhammad SAW itu ada syariat puasa. Jadi puasa itu termasuk salah satu ibadah yang paling lama, ibadah paling dulu. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada puasa. Cuman mungkin bentuknya yang berbeda atau jumlah harinya yang berbeda dan waktunya yang berbeda. Kemudian berikutnya fadilatus saum, keutamaan saum. Saya bacakan hanya hadis saja ya untuk mempersingkatnya. Wa fil hadisil qudsi, dan dalam hadis qudsi, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, qala, Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya dia berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Ini keutamaan, kelebihan puasa bulan Ramadan. Setiap satu kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, semua kebaikan yang dilakukan di semua hari, bi asyri amsalihha, akan dibalas minimal 10 lipat. Itu minimal tuh. Jadi orang itu sholat, maka nanti ganjarannya 10 lipat. Pokoknya orang berbuat baik. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 lipat. Seperti dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Illa siyam, kata Allah, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa fahuwali, ibadah puasa itu adalah bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala akan ngasih balasan itu. Berarti jumlahnya lebih banyak daripada 700 lipat. Karena menunjukkan wa ana ajzi bihi itu untuk menunjukkan betapa enggak terhitungnya, enggak terhingga pahala yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang mau puasa ya. Kemudian fil hadis, dalam hadis yang lain, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang puasa satu hari saja fi sabilillah,
di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannama, maka Allah akan menjauhkan darinya neraka jahanam, masiratan mi'ati amin, sejauh 100 tahun perjalanan. Jauhnya itu. Ibu-ibu kalau seandainya ke Jakarta pakai pesawat paling 1 jam kan? 1 jam, tapi jauhnya kan sudah jauhnya kayak gitu tuh Jakarta itu. Nah, ini perjalanan sejauh 100 tahun tuh. Bisa bayangkan untuk apa? Dirinya itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanamnya. Wa fil hadisi aidan, dan dalam hadis yang lain, lisaimi farhatani, bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Iza aftara fariha, apabila dia berbuka dia bahagia. Kenapa? Orang kalau seandainya berbuka puasa dia bahagia, kenapa? Kenapa? Ya bisa makan dan minum lagi gitu. Kan seharian dia nggak makan, seharian dia nggak minum gitu. Haus, dahaga, lapar. Nah, begitu maghrib dia berbuka pasti senang tidak? Senang lah. Beda lah ibu-ibu, meskipun misalkan ibu-ibu pada haid, kemudian ibu-ibu tidak makan di siang hari, kemudian ikut buka, seneng nggak? Enggak, hambar aja kayak biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang berpuasa, begitu maghrib makan, ada kebahagiaan tersendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan idza aftara fariha. Wa idza laqiyallah, dan jika dia berjumpa dengan Allah, meninggal dulu kalau mau berjumpa dengan Allah, nanti di akhirat fariha bisaumihi, dia akan bahagia dengan ibadah saumnya. Kenapa? Kaget. Dulu saya ibadah puasa ternyata pahalanya Masya Allah luar biasa. Maka dia bahagia karena ternyata saum itu mendatangkan istana. Saum itu mendatangkan mutiara, mendatangkan emas, mendatangkan kebahagiaan, dimasukkan orang tersebut ke dalam surga lewat pintu apa Bu? Pintu surga apa? Ar-Rayyan ya. Masuk lewat pintu Ar-Rayyan, itu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang tidak rajin berpuasa nggak masuk lewat pintu itu. Orang-orang yang rajin berpuasa dia akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan ya. Wa fil hadisi kadzalik, dan demikian juga dalam hadis yang lain. Nah, hanya saja hadis yang berikut ini ada yang mendoifkan, tapi kita ambil hikmahnya ya. Ada yang mendoifkan. Somtu shaimi tasbih. Somtu itu diamnya, mingkem. Diamnya orang yang berpuasa, tasbih dinilai dia sedang bertasbih. Dia tidak mengucapkan alhamdulillah, dia tidak mengucapkan subhanallah, tapi diamnya dia itu karena dalam posisi sedang berpuasa, maka sama dia punya nilai sedang bertasbih. Apakah mungkin seperti itu? Mungkin saja. Wong kata Allah Subhanahu wa taala, pepohonan kan begitu kan? Pohon-pohonan, bebatuan itu pada hakikatnya semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih, kan begitu kan? Tidak ada sesuatu pun, langit, bumi, pepohonan, kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Padahal kan nggak kelihatan. Apakah kita melihat pohon ada yang mengucapkan subhanallah? Enggak kan? Tapi dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dia sedang bertasbih. Nah, demikian juga orang yang berpuasa, diamnya itu meskipun tidak mengucapkan, dia dihukumi sedang bertasbih. Kalau seandainya dihukumi sedang bertasbih, berapa kebaikan yang sudah kita lakukan. Sekali lagi, hadis ini memang diikhtilafkan, ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap dhaif, tapi kita mengambil hikmahnya saja. Wa naumuhu ibadatun. Tuh kan, tidurnya saja ibadah gitu. Tapi jangan begitu, habis sholat subuh langsung tidur, kemudian maghrib baru bangun. Kan ibadah, bukan seperti itu ya. Tentu kita yang lebih baik adalah bagaimana kita memaksimalkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau habis sahur minum obat tidur biar tidur gitu kan, karena tidurnya ada ibadah. Ini tidak berkualitas ya puasanya. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya ibadah. Cukup kita menganggap wah, tidurnya saja dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia
hari-harinya baca Al-Quran, kan ada masa capek lelah ya. Kemudian dia tertidur. Nah, tidur yang seperti inilah yang ibadah itu. Paham tidak? Dia tidur karena kelelahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akibat dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat dia terlalu lama dalam qiyamul lail atau salat tarawih, kemudian setelah itu tertidur. Maka tidurnya itu adalah ibadah. Baru kalau seandainya dengan pemahaman seperti itu ya benar gitu. Wa du'a'uhu mustajab, dan doanya akan diijabah sepanjang harinya itu. Yang lebih khusus lagi adalah 5 menit 10 menit sebelum berbuka. Itu adalah termasuk waktu yang mustajabah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang, makanya Bu, kalau 10 menit 5 menit itu 10 menit atau 5 menit sebelum adzan itu, kalau ibu-ibu kan sibuk menyediakan ini ya, menyediakan bukaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu sempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewati waktu yang mustajabah itu, waktu yang di mana waktu itu kalau seseorang berdoa, Allah Subhanahu wa taala malu kalau seandainya menolak doa tersebut. Jangan kayak anak-anak ya. Kalau anak-anak itu kan setengah jam mau maghrib kan dia sudah berhadapan dengan kolak, kan nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Tapi kalau ibu-ibu setengah jam itu, sudah di depan tuh kolak, nasi sudah ini. Nah, itu bukan begitu ya. Kita sudah besar ya. Nah, kemudian berikutnya adalah wa amaluhu mudha'af. Amalan-amalannya dilipat gandakan, benar ini. Asyamu junnatun, saum itu adalah tameng. Wahisnun hasinun minan nar, dia itu adalah benteng yang membentengi dirinya dari api neraka. Nah, ayyuhal ikhwanikullah, inilah fadilah ibadah puasa. Saya lewat ya. Ini ada puasa-puasa wajib, puasa-puasa sunnah, puasa-puasa makruh dan lain-lainnya. Ini untuk mempersingkatnya, saya tak Nah, sekarang ya. Syurutu sihati saum. Syarat-syarat sahnya puasa. Berarti orang puasa ada yang tidak sah kalau seandainya tidak memenuhi syarat. Awas, harus dibedakan. Dalam syariat itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau disebutkan syarat sah, berarti begini. Syarat-syarat sah maknanya adalah kalau seseorang memiliki syarat-syarat ini lengkap, berarti puasanya sah. Kalau puasanya sah, berarti puasanya diterima oleh Allah. Kalau seandainya puasanya diterima oleh Allah, artinya tidak usah diulangi, maka dia berpotensi mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, kalau seandainya salah satu syarat sahnya dia tidak ada, berarti puasanya sah tidak sah. Kalau puasanya tidak sah, nggak usah berbicara diterima atau mendapatkan pahala. Pasti nggak bakalan diterima. Pasti nggak bakalan mendapatkan pahala. Wong puasanya tidak sah. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama syarat sah. Yang pertama, wahya arbaatun, syarat sah itu ada 4. Yang pertama al-Islam, syarat sahnya Islam. Orang kalau seandainya dia seorang muslim, maka dia sah puasanya. Tapi kan baru satu, harus 4-4-nya harus ada. Tidak boleh satu hilang. Satu hilang saja maka tidak sah. Islam. Fayushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Maka disyaratkan dia sebagai seorang muslim jami'an nahar, sepanjang siangnya. Jadi maksud sepanjang siang itu begini. Mungkin ada orang kafir tanggal 10 Ramadan kan lagi bulan puasa tuh. Dia mu'alaf masuk Islam. Syahadatnya jam 10 pagi tuh. Nah, di hari itu dia wajib puasa tidak? Di hari itu dia wajib puasa tidak wajib.
Karena tidak jami'un nahar, tidak sepanjang siang. Kan sebelum jam 10 dia masih kafir gitu. Jadi dari sejak habis subuh sampai jam 10 masih kafir. Baru masuk Islamnya adalah jam 10. Tetapi dia disunnahkan menahan diri tidak makan sampai maghrib. Tapi tidak dianggap. Kemudian besoknya, tadi tanggal 10 Ramadan. Besok tanggal 11. Baru masuk Islam tanggal 10. Dan tanggal 11-nya dia wajib puasa tidak? Wajib. Karena sudah jami'un nahar. Sudah semua siangnya. Jadi syarat sah yang pertama adalah orang Islam. Kalau seandainya ada tetangga kita, orangnya orang Nasrani, orang kafir, begitu masuk Ramadan, dia ikut-ikutan kita puasa Ramadan, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, terserah dia gitu. Tapi sah tidak? Tidak sah. Kalau dia mau puasa terserah dia, suka-suka dia gitu. Tapi bisa dijamin puasanya pasti tidak sah. Kalau seandainya dia mau puasa terserah saja. Kayak orang misalkan begini, orang kafir kok dia suka ngasih-ngasih. Misalkan ketika Ramadan ngasih ini, boleh tidak? Ya boleh-boleh saja, terserah dia. Tapi berpahala tidak? Nggak bakal berpahala karena orang kafir. Cuman kita kan orang mukmin harus melihat jeli. Kok kenapa dia bisa ngasih-ngasih seperti itu? Jangan-jangan ada batu di balik udang gitu. Kegencet mati. Karena kalau ada udang di balik batu mati udangnya. Tapi kalau ada batu di balik udang kan udangnya masih hidup gitu. Nah itu kita harus tahu ini kenapa ini. Oh ternyata dia mah ini supaya kita tergiur masuk Kristen. Jangan diterima seperti itu. Tapi kalau seandainya dia baik karena memang hidup bertetangga dan lain sebagainya, ya nggak ada masalah dalam urusan kemanusiaan ya, sosial lah seperti itu. Nggak ada niat buruk. Tapi kalau ada niat buruk kita tolaknya. Itu yang pertama adalah Islam. Yang kedua al-aqlu. Syarat sah yang kedua adalah al-aqlu. Yustaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Disyaratkan yang kedua ini orangnya harus berakal. Berakal di sini tidak mesti harus balik. Makanya ibu-ibu kan pernah dengar mungkin dulu ketika masih sekolah SD, SMP, akil balik begitu kan? Nah ini mah akil saja sudah cukup gitu. Bukan nggak pakai balik. Apalagi kalau balik, akil saja sudah cukup. Bedanya apa akil sama balik? Kalau balik jelas ditandai dengan kalau perempuan dengan haid kan begitu kan? Kalau laki-laki dengan mimpi basah ya misalnya seperti itu. Tapi kalau akil belum tentu. Ada orang SD dia sudah berakal bisa saja. Tandanya kalau tanda akil itu begini nih, mumayyiznya. Kalau seandainya dia diajak belajar sudah bisa, maka dia akil. Anak-anak SD kalau diajak belajar bisa tidak? Bisa. Kalau seandainya berdasarkan pengetahuan agama secara global, secara umum, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Anak-anak SD kan tahu kalau seandainya ngambil ayam tetangga itu tidak boleh. Berarti ngerti kan? Ngerti mana yang baik, mana yang buruk seperti itu. Kalau seandainya berdasarkan dengan kebiasaan harian, dia bisa cebok sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Kurang lebih contoh patokannya seperti itu. Berarti anak SD bisa makan sendiri tidak? Bisa. Rata-rata anak 1 SD itu sudah bisa. Tapi kalau anak TK biasanya dimandiin. Anak TK biasanya disuapin. Pakai baju dipakein baju. Berarti belum memayyiz. Nah anak SD itu sudah memayyiz tuh. Sudah akil itu. Berarti kalau seandainya dia puasa, sah tidak puasanya? Sah. Kalau dia tidak puasa, berdosa tidak? Tidak. Kan masih anak. Masih anak kecil. Tapi kalau seandainya berpuasa, kalau balik baru. Kan tadi kan akil balik. Kalau balik tidak puasa, dosa tidak? Dosa. Sudah balik. Kalau ini belum balik tapi sudah
akil. Kalau berdasarkan usia, ya kurang lebih 7 tahun lah memayyiz itu. Ya, bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ada orang yang belum balig, kalau seandainya dia berbuat baik dia mendapatkan pahala, tapi kalau seandainya dia berbuat dosa, berbuat maksiat tidak berdosa ya. Tapi ibu-ibu jangan ngajari, nah mumpung kamu masih kecil itu colong tuh ayam tetangga gitu. Jangan seperti itu. Itu ngajarin nggak baik, nggak benar tuh. Misalkan ya seperti itu, nggak ada lah yang yang nyuruh yang seperti itu. Nah, ya ikhwanikumullah, meskipun anak mumayyiz ini kalau seandainya tidak puasa, dia tidak berdosa, tapi orang tuanya fardu kifayah merintahkan anaknya untuk berpuasa. Fardu kifayah itu Bu kayak sholat jenazah. Kalau seandainya bapaknya sudah nyuruh, maka ibunya sudah tidak berdosa. Kalau seandainya ibunya sudah menyuruh, berarti bapaknya tidak berdosa. Wajib orang tuanya nyuruh. Kalau tidak nyuruh orang tuanya, dosa tidak dosa, kan sudah balik kalau orang tua mah. Kalau anaknya kan belum balik. Kok bingung ya? Satu sisi orang tua wajib merintahkan, tapi satu sisi anak kalau tidak puasa tidak berdosa. Ini sebatas untuk menggugurkan kewajiban merintah. Harus diperintah. Pokoknya anak itu harus diperintah. Urusan sholat, urusan puasa. Kalau anak perempuan urusan pakai kerudung harus diperintah ketika usianya SD kurang lebih 7 tahun. Patokannya kalau bisa cebok sendiri, makan sendiri. Nah itu harus wajib diperintah. Tapi hanya sebatas merintah. Tidak mesti harus jadi gitu. Harus jadi benar-benar dia melaksanakan. Contoh misalkan ketika sahur dibangunin tuh anaknya. Nah, ayo sahur bersama kita kan. Semangat kasih ayam goreng tuh kayak Upin Ipin. Kemudian nanti jam 6 dia sahur lagi gitu. Misalkan ya anak ini jam 6 sahur lagi, sahur kedua gitu. Berdosa tidak? Tidak berdosa. Orang tuanya berdosa tidak? Tidak, kan sudah merintah. Kan tadi sudah merintah. Ayo nak sahur, ayo puasa. Tapi anaknya ternyata sahur lagi. Tapi yang penting kan orang tua sudah merintah. Adapun anaknya nggak bisa seperti itu, ya sudah nanti bertahap. Atau mungkin kita perintahkan anak untuk berpuasa, tapi bukanya 3 kali, 1 zuhur, 2 asar, 3 maghrib bersama kita. Anak berdosa tidak? Tidak berdosa. Orang tua berdosa tidak? Tidak berdosa kalau sudah merintah. Kalau sudah merintah maka nggak ada masalah. Sama dalam urusan sholat, nggak boleh orang tua sama sekali tidak nyuruh tuh. Haram hukumnya tuh. Dosa hukumnya kalau orang tua tidak nyuruh. Misal urusan sholat, nah ayo ke masjid, umurnya masih 7 tahun. Pas di masjid itu sholatnya anak sikut kanan, sikut kiri, injak kanan, injak kiri. Nggak apa-apa, namanya juga anak. Atau mungkin diajak ke masjid, bapaknya lagi sholat sunnah, anaknya kabur balik lagi ke rumah. Nggak apa-apa, yang penting orang tuanya sudah nyuruh kan begitu. Itu yang dimaksud dengan kewajiban menyuruh kepada anak. Sama kalau seandainya anak kita punya anak perempuan, mungkin masih usia 7 tahun, 8 tahun, suruh untuk nutup aurat pakai kerudung. Tapi kadang-kadang mungkin dia keluar dibuka, ya nggak apa-apa, namanya juga masih anak-anak. Yang penting orang tua sudah nyuruh. Sama dalam urusan puasa ya seperti itu. Tapi kan rata-rata anak-anak kita, anak-anak SD itu sudah mampu berpuasa. Kelas 1 kan umumnya ya sudah bisa berpuasa sampai maghrib. Kelas 2 sudah bisa, apalagi kelas 2, kelas 3 itu berpuasa. Kalau sudah mampu sampai maghrib, jangan digembosi. Nah, kamu nggak usah sampai maghrib. Kamu nanti kelaparan, nanti sampai duhur aja puasa beduk. Wong sudah bisa sampai maghrib, malah disuruh sampai duhur. Dia kan sudah bisa sampai maghrib gitu. Kalau sudah bisa sampai maghrib, ya sudah diberi semangat. Kalau perlu dikasih hadiah sepeda kan begitu kan, kayak Pak Jokowi kan biasanya ngasih hadiah sepeda misalkan seperti itu. Nanti kalau selesai 1 bulan penuh kasih sepeda, itu buat anak. Kalau ibu-ibu mah nggak usah diiming-imingi dengan hadiah, udah puasa aja langsung ya begitu ya. Nah, yolikhwarimukullah, paham ya dengan yang dimaksud dengan akil di sini. Jadi anak kecil kalau seandainya dia berpuasa, benar puasanya, berpahala tidak? Berpahala. Demikian juga orang tuanya yang mengasuhnya, kalau benar mengasuhnya maka dia berpahala. Orang tuanya itu dapat pahala gara-gara kebaikan dari
anaknya. Makanya diberi semangat untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Jadi artinya dia bukan dalam kondisi sedang haid atau nifas ya. Fa yushtaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar. Maka disyaratkan bagi seorang perempuan itu adalah dalam kondisi suci jami'an nahar, sepanjang siangnya. Kalau seandainya ibu misalkan sahur jam 10 pagi haid, kira-kira puasanya diteruskan atau tidak? Teruskan tidak? Tidak usah, makan boleh. Tapi kalau seandainya dalam kondisi haid, berarti kan dari awal tidak puasa kan, betul tidak? Tidak puasa. Kemudian tiba-tiba jam 10 bersih, suci. Kira-kira puasa tidak? Puasa, disunnahkan. Tapi hari itu tidak dianggap. Maksudnya hari itu diqadha. Tapi dia disunnahkan tetap berhenti dari makan minum sampai maghrib. Awas, ini diingat nih. Satu, kalau awalnya adalah dia suci, sudah niat mau puasa kan, kemudian dia jam 10 dia haid, maka tidak perlu dia menahan diri sampai maghrib. Boleh buka, nggak masalah. Tapi sebaliknya, yang tadinya haid, kemudian jam 10 suci, maka disunnahkan dia menahan diri sampai maghrib. Walaupun hari itu tidak dianggap puasa, artinya tetap dia harus mengqadha, tapi kan dapat pahala sunnah kan? Kan tadi disunnahkan dapat pahala. Nah, kalau dalam kondisi haid, maka hukumnya adalah haram dia berpuasa. Ada mungkin ibu-ibu saking solehahnya, pokoknya saya haid juga pengen puasa. Terlalu solehah gitu. Ada ibu-ibu yang terlalu solehah, pokoknya saya pengen sholat 5 waktu. Ini terlalu soleh. Justru bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Karena hukumnya adalah haram kalau niatnya dia untuk ibadah. Artinya dia dalam kondisi haid, kemudian dia puasa, tapi niatnya adalah untuk ibadah, maka haram hukumnya. Tapi kalau niatnya bukan untuk ibadah, boleh. Misalkan niatnya untuk bukan ibadah itu adalah untuk agar supaya anaknya itu bisa rampung sampai maghrib, membersamai anak. Artinya pokoknya niatnya itu untuk biar ya membersamai anak, menemani anak puasa sampai maghrib. Walaupun jarang ya Bu, ibu-ibu kan kalau seandainya haid paling makannya ngumpet di kamarnya biar nggak kelihatan sama anaknya, mungkin ya. Nah ya ikhwanakumullah, ini yang syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, nanti soalnya ada tanya jawab ya, mungkin hanya ini aja nih. Al ilmu bi kaunil waqti qabilan lisomi, dia mengetahui tentang waktu-waktu di mana waktu-waktu itu diperbolehkan berpuasa. Ada enggak waktu-waktu yang tidak boleh berpuasa? Ada tidak Bu? Ada. Idul Fitri kan nggak boleh puasa tuh. Idul Adha kan nggak boleh puasa. Hari Tasyrik kan tidak boleh puasa. Yaumusyak, yaumu dengan penuh keraguan dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya, masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan dulu silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Silakan sambil saya istirahat. Monggo. Ada pertanyaan tidak ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita dalam keadaan haid itu kan nggak boleh pegang Al-Quran yang mushaf itu. Tapi yang ada terjemahan itu boleh nggak Pak? Iya. Baik. Jadi tinggal dilihat. Jadi wanita yang haid dalam mazhab Syafi'i itu tidak diperkenankan megang mushaf dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab yang lain diperbolehkan tapi pakai perantara. Pakai perantara itu misalkan pakai pulpen, dibuka ya seperti itu. Tetapi dalam kondisi haid dalam mazhab Syafi'i tidak boleh baca. Berarti kan sia-sia. Tapi dalam mazhab yang lain memang diperkenankan. Nah kita ambil saja yang mazhab Syafi'i. Misalkan yang mazhab Syafi'i, orang haid tidak boleh megang mushaf. Itu yang dimaksud mushaf memang benar, mushaf yang murni Arabiyah,
mushaf yang isinya adalah kalamullah bahasa Arab yang zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, misalnya seperti itu. Bagaimana dengan mushaf yang ada terjemahnya atau mushaf yang ada tafsirnya, meskipun tafsirnya bahasa Arab? Kan ada kan di sampingnya ada tafsir, ada yang gitu kan bahasa Arab. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Tinggal dilihat mana yang dominan. Kalau seandainya yang dominan itu adalah terjemahnya, maka boleh. Tapi kalau seandainya yang dominan itu ini yang paling banyak gitu, yang dominan itu tafsir atau terjemahnya daripada firman-firman Allahnya itu, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya yang dominan itu adalah Al-Qur'annya, kalamullahnya, maka tetap tidak boleh. Itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Tapi kalau anjuran saya mungkin kalau kita tidak begitu membutuhkan, tidak perlu kita megang-megang mushaf ketika baik yang terjemah ataupun yang ada firman-firman Allah. Tapi kalau dirinci memang seperti itu. Kalau seandainya ada terjemah, maka tinggal dilihat mana yang dominan, apakah terjemahnya yang lebih banyak daripada Qur'annya atau Qur'annya yang lebih banyak daripada terjemahnya itu. Itu ada terjemahnya. Oh, kalau dalam mazhab Syafi'i mau mushaf utuh ataupun bagian-bagian dari mushaf sama, tidak boleh gitu. Kecuali kalau darurat. Darurat itu begini, orang lagi jalan, kok ada lembaran-lembaran Quran di bawah itu. Maka untuk menyelamatkan biar tidak keinjek-injek oleh orang lain, meskipun dirinya sedang haid, maka diperbolehkan ambil, itu seperti itu. Itu karena darurat. Ya, berarti kalau seandainya mau baca juz amma, ya carilah yang terjemahan gitu, biar aman kan. Tadi kan saya sudah sampaikan, terjemahannya lebih banyak daripada Qurannya, berarti boleh gitu, seperti itu. Kalau seandainya memang kita terpaksa membutuhkan hal seperti itu. Silakan, ada yang lain? Ya saya seneng, malah nggak capek, nggak teriak-teriak nih. Monggo, mungkin terkait dengan puasa, silakan. Gimana bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak, mau ditanyakan. Bingung ya cari pertanyaannya. Sebetulnya yang paling bingung itu cari jawabannya. Kalau pertanyaan itu. Ya, kita lanjutkan ya, biar jam ini. Syurutu wujubi shaum. Syarat-syarat wajib puasa. Kalau tadi syarat apa? Sah puasa. Sekarang syarat-syarat wajib puasa. Kalau ini maknanya adalah kalau orang memenuhi syarat ini, maka dia wajib berpuasa. Kalau tidak puasa, berdosa. Itu makna syarat wajib puasa. Wahiyya khamsah, yaitu ada 5. 1, Islam. Sama, orang Islam itu kalau sudah Islam maka dia wajib puasa. Penjelasannya tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, taklif. Taklif itu adalah dia sudah memikul beban. Maka disebut dengan orangnya disebut dengan mukallaf, orang yang dipikuli kewajiban, orang yang mendapatkan kewajiban. Taklif inilah yang dimaksud dengan akil balik. Harus ada dua-duanya. Akil dan balik. Sudah berakal dan dia juga balik. Kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Tapi ada juga perempuan yang tidak haid sampai umur 30 tahun. Ada tidak? Mungkin saja ada. Demikian juga ada laki-laki enggak mimpi basah sampai umur 30 tahun. Apakah sudah haid? Apakah sudah baligh? Apakah baligh? Kalau seandainya ada perempuan belum haid, nggak ada haidnya, maka dia balighnya berdasarkan usia, yaitu 15 tahun. Jadi umur 10 tahun belum haid, umur 12 tahun belum haid, 13 tahun belum haid, 14 tahun belum haid, belum balik. Tapi begitu umur 15 tahun belum balik, belum haid,
dia balik berdasarkan usia. Meskipun belum haid. Enak kalau nggak balik-balik, nanti dia nggak dosa-dosa kan. Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki umur 12 tahun belum mimpi, 13 tahun belum mimpi, 14 tahun belum mimpi, 15 tahun belum mimpi juga, dia balik berdasarkan usia, yaitu 15 tahun, dan harus akil dan balik, harus berakal dan balik. Apakah ada yang balik yang tidak berakal? Ada. Orang gila kan mungkin saja, orang gila itu mungkin saja ada orang gila wanita haid, ada nggak? Ada, haidnya ada, baliknya ada, tapi tidak berakal. Sama, ada mungkin yang laki-laki dia mungkin tidak berakal, tapi bisa jadi setiap hari dia mimpi basah, bisa jadi itu seperti berarti dia balik. Maka dua-duanya harus ada, akil dan balik. Ini yang disebut dengan taklif ya. Kemudian yang ketiga, syarat wajib yang ketiga, al-itaqah. Itaqah itu memiliki kemampuan, kudrah. Al-itaqatu takunu hissan wa syar'an. Itaqah itu bisa berbentuk hissan, hakiki, kelihatan tubuhnya, wa syar'an, dan secara syar'i. Satu, kemampuan yang berdasarkan hissi, fala yajibu ala syaihi al-harami wal maridil ladzi la yurja bur'uhu. Maka tidak wajib bagi orang yang sudah lanjut usia lansia, karena kan sudah tidak mampu, nggak mampu ini. Demikian juga yang sakit menaun, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Gantinya apa? Gantinya apa kalau seandainya lansia tidak puasa? Gantinya apa? Fidyah. Boleh nggak milih dia qadha? Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh tidak dia milih qadha? Nggak boleh, kan sudah lansia, nggak mungkin muda lagi. Tua pasti semakin tua kan, dia sudah nggak mampu gitu. Pasti dia kalau nggak mampu pasti semakin tua. Nggak bakalan ada ceritanya orang lansia kemudian jadi muda lagi, nggak bisa seperti. Tapi kalau seandainya sakit biasa, ada nggak kemungkinan dia sembuh? Ada kemungkinan dia sembuh, maka dia diqadha ya. Nah kalau orang tua, gimana kalau seandainya orang yang pikun? Orang pikun gantinya apa pikun? Fidyah. Kalau misalnya qadha nggak mungkin, orangnya pikun gitu. Mau kapan qadhanya? Dia bayar fidyah. Siapa yang bayar fidyahnya? Anaknya ataupun pendampingnya, suami atau istrinya. Jangan dianya, dia nggak ngerti mau bayar fidyah gimana gitu. Nah itu fala yajibu ala syai'il haram wal marid alladzi la yurja buruhu. Dan orang yang sakit yang kata dokter nggak mungkin sembuh lagi, maka dia tidak wajib berpuasa tapi bayar fidyah. Syar'an, sedangkan tidak mampu secara syar'i itu adalah fala yajibu 'alal haidi wan nufasa, maka tidak wajib bagi orang yang haid atau orang nifas. Karena orang haid, orang nifas itu kejiwaannya itu ya enggak stabil ya. Dia lemah, tapi kan memungkinkan dia setelah itu tidak haid. Setelah itu nifasnya selesai. Maka gantinya fidyah atau qadha. Ya. Nah ini itaqah harus mampu. Kemudian yang keempat as-sihah, sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib bagi orang yang sakit biasa. Kalau tadi yang itaqah itu sakit menaun, sakit nggak mungkin sembuh lagi. Tapi terkait dengan sakit di sini ada batasannya. Sakit yang dia tidak wajib puasa itu ada satu. Kalau seandainya dia berpuasa menyebabkan binasa dirinya, bisa mati atau penyakitnya semakin parah, maka dia tidak boleh puasa ketika itu. Yang kedua, kalau seandainya dia berpuasa, maka semakin lama sembuhnya. Mungkin bisa sembuh. Yang harusnya kalau tidak puasa dia sembuh mungkin kalau tidak puasa dia sembuh mungkin 1 bulan, tapi karena gara-gara puasa dia sembuhnya bisa 1 tahun, maka dia tidak berpuasa. Ini batasan marid. Jadi marid di sini sakit ini bukan sembarang sakit. Misalkan ada ibu-ibu, aduh Ustaz gimana saya ini sakit mata, boleh nggak tidak puasa? Nggak ada hubungannya mata dengan perut. Aduh tadi kemarin saya ketusuk duri, ini sakit nih kakiku, ini boleh nggak saya besok tidak puasa? Kan sama-sama sakit, nggak ada hubungannya. Jadi sakit itu ada
Batasannya tadi. Kalau seandainya dia berpuasa bisa menyebabkan binasa. Dan kalau seandainya dia berpuasa, dia bisa menyebabkan semakin lama sembuhnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir ya, al-iqamah. Iqamah itu bukan iqamah adan ya. Iqamah di sini maksudnya adalah mukim. Mukim itu berarti dia sedang berada di kampung halamannya. Berarti orang yang safar tidak wajib puasa. Orang safar dengan batasan safar tertentu kurang lebih 82 km, mungkin ke Jogja ataupun ke Semarang, itu sudah memenuhi safar yang diperbolehkan dia tidak berpuasa. Hanya saja kalau seandainya safarnya adalah safarnya sebelum subuh itu baik setelah Isya ataupun setelah maghrib, maka dia diperbolehkan dia sudah dari awal tidak berpuasa. Sudah dari awal tidak berpuasa, nggak apa-apa. Misalkan ya, dia sudah safar berangkat jam 8 malam tuh. Udah kan sebelum subuh itu kan, jam 8 malam tuh. Jam 2 mampir di nasi padang, makan sekenyangnya. Jam 4 mampir lagi, makan lagi itu. 10 menit sebelum subuh makan lagi itu. Kira-kira orang ini kuat tidak? Kuat. Tapi begitu adzan dia boleh nggak ngemil kacang Garuda misalkan seperti itu? Boleh tidak? Boleh. Karena dalam kondisi safar. Dan berangkat safarnya sebelum subuh. Maka dari awal dia sudah boleh tidak puasa. Walaupun kuat. Tapi sebaliknya, kalau seandainya safarnya dilakukan setelah subuh, misalkan jam 10 siang dia mau safar, tidak boleh dia berniat dari awal tidak puasa. Begitu subuh dia harus dalam kondisi puasa. Sampai benar-benar dia safar. Pokoknya kalau nggak safar, dia puasa. Kan ada sebagian orang karena gara-gara jam 10 mau berangkat lagi ke Jakarta, merantau misalkan. Dia dari pagi sudah tidak puasa gitu. Nah nggak boleh seperti ini. Karena perjalanan safarnya adalah setelah subuh. Dia harus berpuasa. Kenapa coba? Karena belum tentu jadi safarnya. Kan bisa saja dia mungkin ke terminal, ternyata ketinggalan bis, balik lagi. Dia ke stasiun, ketinggalan kereta, balik lagi. Atau ketika dia jam 9 mau berangkat, ternyata kerabatnya meninggal dunia, kan nggak jadi berangkat kan? Jadi sudah ditunda besok lagi seperti itu. Maka tidak boleh dia dari awal tidak puasa. Begitu dia safar, kalau seandainya dia kuat, maka harus sampai maghrib. Tapi kalau seandainya tidak kuat, baru diperbolehkan dia berbuka. Beda dengan yang tadi contoh yang pertama ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mengenai membuat puasa itu Kak, apa diniatkan 2 niat itu ya gimana? Makanya di yang Senin Kamis itu kan puasa sunnah. Iya. Itu diniatkan 2 niat gitu. Boleh. Jadi kalau seandainya wajib sama sunnah boleh, tapi sesama wajib tidak boleh. Sama wajib itu begini, qadha ya nazar gitu. Satu sisi nazar, satu sisi qadha kan dua-duanya wajib. Atau dia qadha tapi bayar kafarah kan wajib. Tapi kalau seandainya wajib dengan sunnah diperbolehkan. Dia misalkan qadhanya 10 hari. Biar biar semangat, itu di Senin Kemiskan saja qadhanya. Satu sisi dia tergerak dengan yang lain puasa Senin Kemis, satu sisi itu adalah hari-hari disunahkan untuk berpuasa. Boleh seperti itu. Sama dalam urusan sholat, misalkan kalau sholat sunnah dengan sunnah boleh itu. Tahiyatul masjid dengan rawatib boleh. Walaupun yang terbaik ya sendiri-sendiri. Rawatib ya sendiri, kemudian tahiyatul masjid juga sendiri. Tapi kalau seandainya waktu kepepet, boleh nggak digabungkan? Boleh. Seperti itu. Nah sama seperti puasa tadi ya boleh ya, tapi dengan sunnah. Misalkan ini masih tersisa nih, hari-hari masih punya hutang nih, segera ini bayar hutang ini sebelum nanti datang Ramadan. Ibu-ibu kalau sengaja belum membayar hutang sampai Ramadan datang, sengaja ya, misalkan masih 7 hari, dia kewajibannya satu, dia berdosa karena melalaikan kewajiban. Kan qadha wajib. Yang kedua, dia harus menyaur lagi nanti setelah Ramadan. Misalkan masih 7 hari, berarti 7 hari nanti setelah Ramadan. Kalau Ramadan besok ngutang lagi 7 hari, berarti jadi 14 hari itu. Kemudian yang ketiga, dia harus bayar fidyah, hukuman tuh. Karena ditunda sampai Ramadan. Tapi kalau bukan karena lalai, ya mungkin karena hal-hal yang lain yang uzur-uzur syar'i, maka
dia tidak ada hukuman dosa, tidak ada hukuman fidyah. Dia hanya wajib qada setelah Ramadan lagi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini jarang-jarang bertemu dengan saya. Kalau silakan. Gimana? Saya sholat tahiyatul masjid, ya 2 rakaat, terus kan mau Rawatib. Ya, itu sholat lagi, Pak. Oh, mau sholat maghrib? Iya, kalau di masjid. Ya, kalau sholat maghrib memang rawatib muakkadah itu adalah ba'diyah ya, tidak ada qobliyah ya. Jadi begitu masuk masjid dia tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, kalau mau rawatib ghair muakkadah, kan rawatib itu kan ada 2 kan? Rawatib itu ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Kalau seandainya mau ghair muakkadah, ya setelah itu rawatib ghair muakkadah. Tapi kalau seandainya muakkadah pada sholat maghrib itu adanya ba'diyah setelah sholat maghrib. Isya ba'diyah juga. Jadi dia cukup dengan sholat. Iya, tahiyatul masjid aja. Ya. Bahkan kalau Imam Ar-Ramli ya, Imam Ar-Ramli itu kalau orang sudah kepepet ternyata imamnya sudah qomat kemudian masuk ini, itu ketika dia sholat maghrib itu dia sudah mendapatkan tahiyatul masjid gitu. Kalau Ibnu Hajar mensyaratkan harus pakai niat, artinya niat tahiyatul masjid dengan sholat maghrib. Tapi kalau Ar-Ramli tidak pakai niat saja sudah otomatis ya sudah dapatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.